Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri Azahra. Saat ini saya akan menjelaskan tentang peran teknologi dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran di sekolah menengah atas untuk menyelesaikan ujian akhir semester di mata kuliah Pancasila. Oke, untuk pokok pembahasan yang akan saya jelaskan hari ini terdapat 4 pembahasan, yaitu 1. Latar belakang masalah, 2. Rumusan masalah, ketiga hasil dan solusi, dan yang terakhir yaitu refleksi pribadi. Untuk latar belakang masalahnya sendiri akan saya jelaskan. Oke, yang pertama adalah penggunaan teknologi pada era digital. Tanpa kita sadari, kita hidup di masa digital yang adalah kita ketahui sebagai era di mana semua kebutuhan dan kepentingan manusia dihubungkan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi merambah pada aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Demikian juga dengan dunia pendidikan yang tak luput dari perkembangan teknologi. Pendidikan saat ini juga diperlukan dukungan sumber daya manusia atau SDM, yaitu pendidik yang kreatif, cakap, dan menggunakan teknologi informasi. Di tingkat sekolah menengah ke atas atau SMA, integrasi teknologi dalam pembelajaran menjadi semakin penting mengingat perkembangan informasi yang semakin cepat dengan adanya teknologi. Maka akses siswa terhadap sumber belajar semakin luas dengan metode pembelajaran yang lebih variatif dan evaluasi pembelajaran yang dapat dilakukan secara lebih efisien. Selain meningkatkan efektivitas pembelajaran, pemanfaatan teknologi juga harus selaras dengan nilai-nilai karakter bangsa, yaitu pendidikan berbasis Pancasila di tengah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Pemanfaatan teknologi itu dapat diterapkan dalam pembelajaran yang diharapkan tidak hanya meningkatkan hasil akademik, tetapi juga membentuk karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam hal tersebut, wawancara terkait penggunaan teknologi dalam aktivitas pembelajaran di sekolah yang saya lakukan untuk menjawab beberapa rumusan masalah sebagai berikut, yaitu 1. Bagaimana teknologi meningkatkan efektivitas pembelajaran di SMA. Lalu, apa tantangan dalam implementasi teknologi di SMA? Yang ketiga, bagaimana strategi yang dapat dioptimalkan penggunaan teknologi untuk pembelajaran di SMA? Lalu yang terakhir, bagaimana teknologi mendukung penguatan nilai karakter berbasis Pancasila dalam pembelajaran? Hasil dan solusi yang saya temukan pada saat wawancara, yaitu 1. Peran teknologi dalam pembelajaran di SMA tentu sangat penting untuk digunakan saat ini bagi siswa kelas 10 sampai juga dengan kelas 12 SMA. Dari hasil wawancara yang saya lakukan kepada Ibu Azra, selaku guru kelas 12 di SMA, karena peran teknologi sendiri membantu siswa dan juga guru agar pembelajaran di sekolah menjadi lebih efektif. Contohnya yaitu penggunaan LMS atau Learning Management System yang dapat membantu mendukung dan meningkatkan proses belajar melalui fitur lengkap, seperti misalnya menyampaikan materi, mengevaluasi hasil belajar, dan menjaga komunikasi dengan siswa secara lebih efektif dan efisien. LMS ini digunakan pada pembelajaran ketika saat guru memberikan tugas kepada murid dengan cara guru mengupload tugas dan memberikan akses ke murid untuk mengerjakan tugas tersebut. Keberadaan LMS ini juga diperlukan karena meningkatkan efektivitas belajar siswa. Tetapi hal tersebut juga perlu adanya dorongan dari guru dan juga sekolah. Peran sekolah yang menyediakan Wi-Fi dan juga dorongan dari guru untuk mengerjakan tugas yang diperlukan agar siswa tetap fokus menggunakan teknologi sebagai alat belajar. Lalu penggunaan teknologi pada siswa di sekolah memiliki dua sisi positif dan negatif, yaitu tantangan guru dalam mengajar siswa dengan keberadaan teknologi adalah banyaknya siswa yang tidak fokus uh, saat menyimak dan belajar saat pelajarannya berlangsung, yang memilih menggunakan smartphone-nya untuk membuka sosial media atau bermain game. Hasil dari wawancara yang saya lakukan kepada Bu Azra juga mendapatkan hasil bahwa teknologi menjadi sarana untuk mengembangkan kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan berpikir kritis untuk para siswa. Lalu, solusi yang dapat diambil dan diberikan kepada guru dan
sekolah, yaitu adalah salah satu fasilitas yang disediakan sekolah kepada para siswa untuk menggunakan teknologi saat pembelajaran. Mengapa? Karena, keberadaan atau penggunaan LMS tersebut memerlukan WiFi atau sarana para siswa untuk tetap bisa membuka LMS tersebut. Lalu dari guru sendiri, guru dapat membatasi dan menghindari penyalahgunaan teknologi di lingkungan sekolah. Contohnya seperti pada saat ada siswa yang, pada saat di tengah-tengah pembelajaran atau di tengah-tengah guru menjelaskan, guru tersebut dapat membatasi siswa tersebut untuk hanya fokus, menyimak pembelajaran dan bukan bermain smartphone-nya untuk bermain game. Lalu ada pengembangan materi ajar berbasis teknologi yang tetap mengedepankan nilai karakter. Karena eksistensi AI yang canggih di masa sekarang juga menjadi salah satu tantangan guru dan sekolah agar bisa lebih bersikap tegas dan mengawasi, serta memberi tindakan kepada siswa untuk bersikap jujur saat ujian atau mengerjakan tugas. Dan juga ada beberapa hal lain sebagai solusi saat menggunakan teknologi tengah-tengah pembelajaran, yaitu pelatihan rutin untuk guru, agar para guru tidak hanya mengetahui cara menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga dapat merancangkan pembelajaran. Lalu pembuatan kebijakan sekolah yang mendukung kolaborasi antar guru, misalnya melalui forum berbagi penggunaan media digital yang relevan terhadap pembelajaran. Lalu yang ketiga yaitu pengawasan dan pendampingan terhadap penggunaan smartphone atau gadget kepada siswa yang mengedepankan etika digital, agar siswa tidak menyalahgunakan teknologi untuk kepentingan di luar pembelajaran. Lalu yang terakhir yaitu pengembangan materi ajar berbasis teknologi yang tetap mengedepankan nilai karakter seperti video pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan konten, tapi juga menyisipkan pesan moral dan kebangsaan. Lalu yang terakhir refleksi diri. Sebagai refleksi bagi saya dari kegiatan ini, kegiatan eee, yang saya lakukan untuk mewawancarai guru atas project based learning Pancasila yang berjudul Peran Teknologi dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran di Sekolah Menengah Atas. Saya mendapatkan banyak pelajaran terkait bagaimana teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam proses pembelajaran di kelas bagi guru dan juga murid. Saat mewawancarai Bu Azra, seorang guru sekolah yang menengah atas yang menyetujui bahwa teknologi telah menjadi, salah satu alat bantu yang mendukung efektivitas pengajaran di kelas, terutama dalam hal menyampaikan materi, mengevaluasi hasil belajar, dan menjaga komunikasi dengan siswa agar lebih efektif dan efisien. Peran teknologi tersebut juga tidak lepas dari tanggung jawab guru dan sekolah untuk menyediakan fasilitas dan juga tegas dan, juga lebih disiplin terhadap murid sebagai pembelajaran menggunakan teknologi berlangsung. Karena pemanfaatan teknologi dan AI juga memberikan dampak positif serta negatif. Pesan yang dapat saya ambil yaitu sebuah teknologi dapat berdampak positif bagi siswa jika peran sekolah dan murid dan juga guru dapat berjalan dengan baik agar tidak ada penyalahgunaan serta kecurangan saat penggunaan teknologi di sekolah. Harapan saya ke depan penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Demikian, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika apabila terdapat salah kata. Saya ucapkan terima kasih.